Ya, bukan nggak mungkin kekurangan pegawai sampai penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini nantinya berdampak pada urusan layanan kepada masyarakat, hingga kepada urusan pembangunan. Yang jadi korban, siapa lagi kalau bukan masyarakat? Mau urus apa-apa susah, karena pegawainya sedikit, harus mengerjakan job desk yang segudang. Ditambah fasilitas di kantor saat ini lagi dihemat-hemat karena ada efisiensi. Ya, ibarat peribahasa, sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Halo Sobat Media Indonesia. Pemerintah lagi-lagi menggulirkan kebijakan yang menuai polemik di tengah masyarakat. Tapi kali ini pemerintah menyenggol nasib para calon abdi negara. Apalagi kalau bukan soal penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. CASN dan PPPK yang direkrut melalui proses asesmen dan serangkaian tes sejak pertengahan tahun lalu semestinya dilantik pada paruh awal tahun ini. Dengan penetapan nomor induk pegawai ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Namun bulan lalu pemerintah justru mengumumkan langkah mengejutkan dengan menunda pengangkatan CASN dan PPPK dengan total 800.000 lebih lulusan, yang terdiri dari 179.000 CASN dan 690.000 PPPK untuk seluruh lembaga maupun pemerintah daerah. Ini tentu saja mengejutkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, mengatakan pengangkatan CASN akan dilakukan paling lambat Oktober. Sementara untuk pengangkatan PPPK akan dilakukan pada Maret 2026. Jelas, ada rentang waktu yang sangat panjang sejak awal pendaftaran CASN maupun PPPK dibuka pada Agustus 2024 sampai kepada pelantikan di bulan Oktober 2025 dan Maret 2026, yaitu hingga 1 tahun lebih. Menteri Rini membantah bahwa kekurangan anggaran untuk gaji pegawai akibat kebijakan efisiensi anggaran ini bukan alasan buat penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini. Ia beralasan penundaan diusulkan oleh para lembaga maupun pemerintah daerah karena ingin melakukan sinkronisasi lembaga maupun nomor induk kepegawaian di instansi masing-masing. Sebab sudah diketahui bersama ada pemekaran kementerian yang berpengaruh pada komposisi kepegawaian. Nah, ada satu hal nih yang gak dipikirin oleh pemerintah sebelum menetapkan keputusan ini. Bahwa banyak dari peserta tes CASN dan PPPK yang telah dinyatakan lulus harus mengundurkan diri dari perusahaan awal tempat mereka bekerja setelah dinyatakan lolos. Jika mereka resign pada bulan Februari, maka sampai ke bulan Oktober masih ada waktu 8 bulan. Mereka jadi pengangguran. Dapat uang dari mana untuk makan sehari-hari? Masih nasib baik kalau ada yang masih tinggal sama orang tua. Tapi bagaimana tuh nasib perantau? Bagaimana nasib tulang punggung keluarga? Atau bahkan pemerintah apa nggak mikirin nih mereka yang jadi sandwich generation, alias yang harus membiayai kebutuhan orang tua, adik, kakak, dan anggota keluarga yang lainnya. Sudah disodorkan fakta sedemikian lengkap, pemerintah malah menganggap remeh dengan meminta agar para pelamar yang lolos itu terlanjur resign kembali lagi ke perusahaan awal. Waduh, ini kan bukan kantor nenek moyang kita nih yang bisa seenaknya keluar masuk kerja. Pernyataan kurang empati ini pun berbuah protes. Para lulusan rekrutmen CASN dan PPPK ini bikin petisi di website change.org agar pemerintah membatalkan penundaan ini. Petisi ini ditandatangani hampir 60.000 warganet. Pemerintah pun lagi-lagi merevisi kebijakan yang dikeluarkannya sendiri dengan mempercepat pengangkatan itu ke bulan Juni bagi CASN dan bulan Oktober 2025 untuk PPPK. Tapi apakah ini akan menjadi solusi yang dapat diterima? Rasanya alasan penyesuaian komposisi pegawai seolah mengada-ngada. Pasalnya pemerintah daerah sudah bertiak lantang karena kekurangan pegawai. Gak usah jauh-jauh deh. Di Pemprov DKI Jakarta nih, yang paling dekat dengan pemerintah pusat aja, masih kekurangan pegawai loh. Saya ambil contoh di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas itu total hanya memiliki 4.234 pegawai, dengan 1.845 orang diantaranya adalah PNS. Padahal menurut penghitungan ideal dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB, harusnya jumlah pegawai di Damkar DKI mencapai 11.000 orang lebih. Kondisi ini juga terjadi di Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Rata-rata per tahun ada 500 orang pensiun.
Padahal mereka sudah lama tidak merekrut PNS karena ada moratorium. Sementara saat mengajukan formasi perekrutan, jumlahnya selalu tidak seimbang. Ya, bukan nggak mungkin kekurangan pegawai sampai penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini nantinya berdampak pada urusan layanan kepada masyarakat, hingga kepada urusan pembangunan. Yang jadi korban, siapa lagi kalau bukan masyarakat? Mau urus apa-apa susah, karena pegawainya sedikit, harus mengerjakan job desk yang segudang. Ditambah fasilitas di kantor saat ini lagi dihemat-hemat karena ada efisiensi. Ya, ibarat peribahasa, sudah jatuh masih tertimpa tangga pula.